Terus eh, ya, terus yang kedua, ya pemahaman yang kedua adalah ini yang paling sering kita lakukan adalah ya beberapa orang lah adalah comparing, membandingkan. Jadi seringkali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, jadi berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita itu spesial. Tuhan tuh sudah membentuk kita itu spesial banget, ya. Kayak martabak spesial. Oke. Ya. Kenapa kok kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, ya? Karena itu salah satu trigger, ya, yang membuat kita itu sangat mudah kali kecewa sama Tuhan. Ya, ya meskipun secara sadar kita percaya sama Tuhan, tapi terkadang kalau kita mengeluhkan hal itu, kadang kita juga membuat diri kita menuju kekecewaan itu. Ya, itu. Jadi dan terkadang bukan karena kita benar-benar menderita, ya, tapi ya kadang kita itu karena lihat story orang lain juga. Gitu. Jadi itu men-trigger banget, ya. Gitu. Jadi teman-teman harus fokus, ya. Kita itu seperti sedang, ya istilahnya sedang balapan lah, ya. Kita harus fokus pada perlintasan yang Tuhan sediakan khusus buat kita masing-masing. Mungkin mungkin kita sudah save diri kita supaya nggak membandingkan, ya, tapi terkadang ya lah kita ngelihat orang gitu. Oh, orang kan nggak, kan kalau nge-scroll kan pasti ngelihat toh, ya kan, kadang langsung mikir gitu, ya. Ya nggak apa-apa karena kan itu sudah kayak lifestyle kita kan di sekarang ini kan, ya. Ya tetap juga harus ingat, ya, bahwa kita harus tahu apa yang Tuhan rancangan dalam hidup kita, ya. Jadi intinya yang selalu kita ingat adalah berhenti membanding-bandingkan diri kita. Kita harus tetap fokus sama track kita, tujuan Tuhan buat kita itu kita harus fokus, gitu, teman-teman. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, coba buka. Nah, ini adalah salah satu cara, teman-teman. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi caranya adalah kita harus mengucap syukur, ya. Stop ngomel, stop membandingkan diri, tapi berusaha untuk mengucap syukur, ya. Mengucap syukur itu nggak gampang, karena kita kan selalu berlogika, ya. Tapi tetap Tuhan selalu ajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu maksudnya ya dalam kondisi terburuk pun harus mengucap syukur. Gitu. Gitu. Amin. Tuh lemes apa ya? Terus yang ketiga adalah ya ini cermati bahasanya, ya. Bersyukurlah Tuhan itu tidak adil sesuai standar kita. Bersyukurlah Tuhan itu tidak adil sesuai standar kita, ya. Yang aku katakan tadi adalah standar kita itu benar-benar terbatas, teman-teman. Jadi keadilan Tuhan ketika kita pahami itu benar-benar terbatas, ya. Kalau kita mau Tuhan itu benar-benar adil, ya, benar-benar adil, ya. Kalau bahasanya itu keadilan yang absolut. Ini benar-benar 100% adil gitu loh. Ya, pasti kita akan mengalami, kalau misalnya kita berbuat dosa, kita akan mati. Di Roma 6 ayat 23.
upah dosa adalah maut. Harusnya seperti itu. Ya. Ya, kalau kita flashback ke bangsa Israel, itu sekali berbuat salah mati. Dan Ananias juga ya. Ya, dia menjanjikan sesuatu nggak ditepati, mati. Itu keadilannya absolut. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan. Tuhan tuh sudah menyelesaikan semuanya. Ya, Tuhan nggak sia-sia mati di kayu salib. Jadi Tuhan memberikan kesempatan buat kita, teman-teman. Jadi hal-hal sepele ya, yang saya sampaikan tadi adalah hal sepele, kayak membandingkan orang, membandingkan diri kita dengan orang, itu hal-hal sepele. Tuhan tuh nggak mau hanya dengan seperti itu kita itu jatuh gitu loh. Tuhan tuh nggak mau. Karena itu Tuhan sudah merancangkan hal yang baik di depan kita. Dan kalau kita masih bisa menarpas itu ya karena Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Itu karena kasih karunia Tuhan gitu. Ya. Itu juga salah satu keadilan Tuhan buat kita. Jadi keadilan Tuhan itu kalau di catatan saya itu ada keadilannya itu dengan kasih setia. Jadi adil yang di dalamnya ada kasih. Gitu loh. Contoh orang tua lah. Ya, orang tua ketika anaknya berbuat salah, misalnya anaknya itu ngambil sesuatu dari tetangganya lah, kan nggak mungkin kan kita membela anak orang tua tersebut gitu loh. Kan yang pasti kita marahin toh, kita marahin, kamu tuh nggak boleh ambil barang orang lain gitu kan. Kan kita pasti marahin. Dan marahnya itu kan nggak mungkin marah kayak marah yang menghakimi, tapi marah yang penuh kasih. Ya, kan dia marah karena tujuannya supaya anak ini nggak berbuat seperti itu lagi. Nah, itu yang Tuhan lakukan seperti itu. Coba kita buka Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi pada waktu itu ada seseorang perempuan yang dapat berzina. Ya, dia sudah dikerumunin banyak orang dan hukumnya pada waktu itu dirajam batu. Orang-orang tuh sudah, ya istilahnya sudah banyak melingkar segala macam. Mungkin sudah ada yang nyiapin batu segala macam ya, siap untuk melempari. Dan Tuhan itu datang dan istilahnya Tuhan itu sedang menolong perempuan itu, ya perempuan itu, dan intinya adalah perempuan itu nggak jadi dilempari. Gitu. Nah, jadi Tuhan tuh sedang mengalahkan keadilan pada masa itu. Pada masa itu adil ketika orang yang kedapatan berzina itu dilempar batu, itu adil secara hukum pada waktu itu. Tapi Tuhan datang untuk mengalahkan itu, karena itu ya kayak hanya sekedar hukum, ya hukum. Jadi nggak ada kasih segala macam ya. Tapi Tuhan hadir mengalahkan itu, ya memberikan sesuatu keadilan yang penuh kasih. Tapi nggak hanya menyelamatkan doang ya. Tapi keadilan itu dibuat supaya dia tidak melakukan dosa itu lagi. Ngerti ya maksudnya? Jadi
eh, istilahnya membuat keadilan baru, ya, sehingga wanita ini tetap hidup, ya, tetap hidup, dan nggak hanya hidup, tapi dia juga melakukan eh, istilahnya tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu adalah jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Jadi ya kita tetap bersyukur Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk tetap hidup. Tetap hidup itu berarti kita ya melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Itu. Jadi jangan sampai kita itu memaksakan Tuhan untuk mengikuti skenario dan mungkin timeline kita, ya. Jangan sampai. Biarkan Tuhan yang menuntun hidup kita, bukan kita yang menuntun Tuhan. Oh Tuhan, harusnya itu aku kayak gini, harusnya itu aku kayak gini. Jangan, teman-teman. Rencana kita itu terbatas, ya. Tapi Tuhan itu tahu segalanya. Dia tahu apa yang jauh banget di depan kita, itu tahu. Ya. Jadi kalau yang aku bilang di PD kemarin tuh jangan salah paham sama Tuhan. Bukan kalau yang datang PD tuh, kalau Tuhan ngarahkan ke jalan yang rusak, bukan berarti Tuhan tuh jahat. Enggak. Tapi terkadang jalan Tuhan pakai jalan rusak untuk kita lebih cepat sampai di tujuan. Tuh. Kalau misalnya ya misalnya akhir-akhir ini teman-teman merasa diabaikan, merasa prosesnya berat, terus kayaknya masalah nggak selesai-selesai, ya intinya jangan ngomel. Jangan ngomel dan coba ganti omelanmu dengan sesuatu yang membuat kamu itu terus bangkit gitu. Kayak berdoa, ya. Tuhan, proses ini mungkin yang kita alami berat. Kita nggak bisa memahaminya, ya. Tapi kita harus percaya. Kita percayakan apa yang Tuhan taruh di depan itu pada Tuhan gitu. Kita menjalani apa yang ada sekarang. Gitu. Kita percaya, ya. Kalau di Yeremia 29 ayat 11, ya ini kembali ke video awal. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada di padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, tapi ingat, kalau kita sudah diberikan janji ini, ya kita harus siap. Ya, kita harus siap dibentuk seperti video tadi. Ya, kalau di perumpamaan Alkitab kita diilustrasikan sebagai bencana. Ya, bencana itu, ya kalau misalnya jelek, ya dia akan dibentuk lagi, ya. Dan prosesnya itu akan dibakar, mungkin dipukul-pukul, buk, gitu. Dan selama proses itu kita harus ingatlah ayat ini. Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Gitu. Di Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi teruslah berharap teman-teman pada Tuhan. Tuhan itu sudah berjanji buat kita yang percaya. Masa depan kita itu indah. Meskipun ya kenyataannya
kita banyak mengalami masalah, ekonomi kita nggak naik-naik, terus masalah-masalah kita nggak pernah selesai-selesai, atau bahkan masalah satu belum selesai, datang masalah dua, masalah satu dan dua belum selesai, datang masalah tiga. Ya. Dan percayalah, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita semua. Ya, nggak pernah ninggalin kita semua. Tuhan tuh tahu porsi kita masing-masing, ya kan. Kalau misalnya masalahnya benar-benar berat, berarti Tuhan tahu kamu tuh kuat. Ya. Kalau misalnya kita nggak pernah dapat masalah, ya itu sudah porsimu. Ya. Tapi tetap Tuhan itu pengen kita itu menjadi pribadi yang kuat, ya. Karena yang kita hadapi itu benar-benar jahat, ya. Itu. Jadi terus tetap mengucap syukur teman-teman. Jangan sering banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita itu spesial. Kalau di firman Tuhan katakan kita itu ditenun, ya. Ditenun, orang nenun itu teliti banget teman-teman. Jadi nggak ngasal. Jadi nggak. Aku punya temen dulu waktu masih ngajar di SD, itu partnerku itu sering punya usaha kecil, dia ngerajut. Dan aku pernah dia waktu, kan biasanya kalau ngajar komputer itu kan gantian kan. Jadi kalau mungkin kelas 1 sampai kelas 4 aku, dia kelas 5 sama kelas 6. Jadi kadang kalau aku ngajar itu dia kadang nyambi ngerajut gitu. Jadi benar-benar teliti, jadi nggak ngasal gitu loh. Ngerajutnya tuh nggak ngerajut polosan, jadi ada kayak gambar dan jadinya itu jadi sepatu teman-teman, jadi sepatu bayi gitu. Itu yang Tuhan lakukan terhadap kita tuh seperti itu. Jadi Tuhan menenun kita setiap detailnya, ya. Jadi Tuhan punya tujuan masing-masing buat kita. Jadi jangan pernah nyerah, tetap bersyukur apapun kondisinya. Jangan pernah bandingkan kita dengan orang lain. Kita punya cerita masing-masing. Itu. Terus tugas kita, ya kalau misalnya teman kita lagi merasa murung, sedih, ya kasih semangat teman-teman. Karena ya yang namanya manusia ya masih ada kayak sisi jatuhnya ya. Itu karena ya kita berdampingan teman-teman. Jadi kita sebagai teman juga harus saling support gitu ya. Itu teman-teman. Saya undang Well Singer pemusik naik ke depan. Iya, jadi tetap mengucap syukur dalam segala hal. Selalu ingat apa yang Tuhan katakan di firman-Nya, Yeremia 29:11. Terus Amsal tadi, Amsal 23:18. Tuhan sudah janji. Dan Tuhan akan tepati bagi kita yang percaya. Sekali lagi bagi kita yang percaya. Itu ya. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Mari kita tutup mata kita. Kita merenungkan apa yang Tuhan sudah sampaikan pada siang hari ini. Aku percaya setiap rema yang teman-teman terima ini semuanya dari Tuhan. Remanya berbeda-beda, tapi aku percaya Tuhan memberi pengertian lebih lagi supaya kita dapat lebih percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan, buat setiap keadilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin masalah banyak
datang silih berganti, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, menolong kami, menasihati kami, menegur kami, supaya kami menjadi pribadi yang kuat, punya mental yang kuat untuk menghadapi setiap kehidupan itu, Tuhan. Terima kasih. Kami menaruh setiap harapan kami, masa depan kami dalam nama-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami percayakan semua dalam nama tangan-Mu Tuhan. Kuatkan kami dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan beri hikmat supaya kami dapat menyelesaikannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Biarlah Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kak Yoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan nyanyikan pujian Allah Sanggup. semuanya, shalom semua. Alah, belum semuanya lagi ya. Shalom semua. Oke, boleh kasih tos kanan kiri muka belakang, katakan semangat, semangat, semangat. Oke, thank you teman-teman sudah hadir ibadah kita hari ini. Kita akan dengar beberapa pengumuman. Terima kasih juga buat Kak Yoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Pengumuman yang pertama, setiap hari Kamis kita ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Teman-teman bisa bergabung. Next. Oke, nanti sore
kita ada ibadah gabungan kaum perempuan dan kaum laki-laki memperingati 17 Agustus. Jadi nanti bisa kumpul di ibadahnya nanti di Aula Panti Asuhan, bukan di tempat ini. Ibadahnya di sana jam 5 sore, teman-teman bisa pakai dress code warna merah atau putih atau merah putih, bebas ya. Nanti ada lomba-lomba seru, ada ibadah pastinya, di awal ibadah terus kita ada lomba dan diakhiri dengan ramah tamah gitu ya. Makan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang dari yang umum, kaum muda sampai yang sekolah minggu. Oke, next. Oke, minggu depan kita ada ibadah youth spesial kemerdekaan. Oke. Mantap. Thank you tim musik. Oke, jadi minggu depan kita ibadahnya 10:30-nya nggak ada. Kita langsung ibadah berapa? Jam 3:30 sore ya, 3:30 sore. Jam berapa teman-teman? 3:30 sore ya, bukan 3:30 pagi, oke? 3:30 sore teman-teman bisa kumpul di tempat ini. Kita ada dress code juga, jadi teman-teman ada dress code merah putih saat ibadah dan saat lomba teman-teman bisa menyesuaikan kelompok masing-masing. Yang belum dapat kelompok bisa nanti pulang ini menghubungi Keisha dan Tiaranya Bu Kikin, oke? Di pintu keluar ya. Yang belum dapat kelompok bisa menghubungi Keisha dan Tiaranya Bu Kikin. Di kelompok itu kan sudah ada grupnya ya. Nah itu tugas kalian bikin yel-yel dan nentuin dress code apa yang akan kalian gunakan saat lomba. Jadi dress code awalnya apa teman-teman? Lagi dress code awalnya apa teman-teman? Merah putih, terus baru ganti sesuai dress code kelompok masing-masing. Lombanya seru-seru, belum pernah dilakukan sebelumnya, jadi teman-teman bisa gabung. Oke, next. Oke, hari besok ya. Besok ya ini, besok tanggal Senin, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, 6:30 di gereja kita ini ketempatan acara rumah penyembahan. Jadi ini interdenominasi gereja. Jadi teman-teman yang besok nggak ada agenda, yang besok nggak lembur, yang besok sekolahnya kan pasti sudah pulang dari siang atau sore, bisa gabung di tempat ini jam 6:30 malam ya. Kita bergabung dengan teman-teman kita dari gereja-gereja lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nggak perlu regis, nggak perlu daftar melalui siapapun, teman-teman bisa hadir di tempat ini, tidak dibatasi seberapa banyak yang hadir dari youth kita gitu ya. Oke, next. Oke, Bunga Bakung bertemu minggu depan ini libur. Kenapa? Karena digunakan untuk gladi bersih ibadah PAW ibadah 17 Agustus, ibadah 16 Agustus. Oke, next. Ada lagi? Oke, buat teman-teman yang mau gabung AMA, yang mau gabung grup baca Alkitab bersama-sama, teman-teman bisa hubungi aku atau teman-teman bisa hubungi aku, ya bisa hubungi aku aja. Bisa hubungi aku. Jadi teman-teman, jadi di grup itu kita setiap hari kita ada update. Hah? Apa guys? Kami sendiri ya. Jadi satu hari kita baca 2 pasal. Jadi biasanya kita khatam Alkitab itu 1 tahun lebih sedikit gitu. Jadi kalau teman-teman yang merasa sampai usianya teman-teman berapa sekarang bisa dijawab masing-masing ya. Belum pernah khatam Alkitab, belum pernah habis baca Alkitab padahal scroll TikTok bisa 2 jam sehari atau lebih. Mari sama-sama kita mengingat kembali mana yang lebih penting ya. Jadi teman-teman bisa gabung. Kalau misalkan Kak aku sudah ada mesbah keluarga di rumah, sudah baca Alkitab sendiri di rumah, puji Tuhan, enggak perlu gabung, enggak apa-apa. Ini grup supaya membantu kita, kan karena ada notif ya, oh centing hari ini baca, misalkan hari ini kita sampai Nehemia, dikit lagi sudah mau selesai 1 kali baca. Jadi bisa keinget terus, oh hari ini aku belum baca, sedangkan temanku udah update gitu ya. Nah kita jadi keinget untuk kita bisa baca Alkitab setiap hari, oke? Terus bantu doa juga, kita di tengah September ada acara, kita mau pelayanan ke desa. Tapi memang yang berangkat tidak semuanya karena keterbatasan tempat di sana. Nanti siang beberapa pengurus akan survei ke gereja
yang jadi target kita ya. Jadi nanti apapun yang setelah hasil surveinya, terus kita baru bisa menentukan apa yang kira-kira kita bisa bantu buat gereja ini. Ini salah satu gereja di desa gitu ya, yang nggak terlalu jauh sih, di Ngoro daerah Mojokerto. Di PPS juga kurang lebih jemaatnya hanya 12 sampai 14 orang dan tempatnya nggak besar. Jadi memang kita minta maaf kalau kita nggak bisa ajak semuanya ke sana ya. Kalau 80 orang ke sana ya bingung ya juga ya. Jadi nanti kita akan umumkan lebih lanjut, mungkin akan ada beberapa perwakilan dari kita yang akan join gitu. Terus kita juga bantu doa buat acara Natal yang akan 4 bulan lagi ya, cepat ya waktu ini. Oke, tahun depan kita akan retreat. Tahun depan semuanya aku pengennya kita full timer ya, ngeri banget ya. Kita full tim ikut retreat ya. Mungkin biasanya dari tahun ke tahun yang ikut 60, 70 ya, atau bahkan 65 tahun kemarin yang ikut sekitar di bawah 70. Nah, data youth itu kalau kita lihat itu sekitar 85 sampai 90 orang ya. Kalau misalkan bisa dalam nama Yesus tahun depan bisa ikut semua ya. Kita pengurus berusaha cari tanggal yang bagus buat teman-teman. Tapi balik lagi ya, di setiap tahun itu nggak ada tanggal yang liburnya langsung 3 hari guys. Oke, jadi kalau teman-teman bilang, aduh nggak bisa libur ya, memang dari tahun ke tahun liburnya hanya itu. Paling banyak sebenarnya waktu Idul Fitri, tapi kita tahu teman-teman juga punya keluarga di luar Surabaya yang merayakan Idul Fitri, jadi kita kemungkinan besar tidak berangkat saat Idul Fitri. Jadi supaya teman-teman juga punya waktu sama keluarga di Idul Fitri. Nah, tanggal yang lain ini entah libur Idul Adha atau yang lain, kemungkinan bulan Mei atau bulan Juni ya. Kita akan berangkat retreat 3 hari 2 malam dalam nama Yesus ya. Bisa pasti ya. Gitu, jadi aku minta teman-teman dari jauh-jauh hari, mungkin kalau awal tahun kan biasa sudah tahu ya liburnya hari ini. Kalau kita sudah punya tanggalnya, teman-teman bisa mark dari sekarang supaya teman-teman bisa hadir. Kalau misalkan ada gini, Kak, kalau misalkan masalah biaya gimana? Nah, nanti panitia akan sediakan program buat teman-teman menabung. Ya, menabung. Jadi nanti kita akan sediakan beberapa pilihan. Oh, misalkan pilihan A. Kalau teman-teman setiap minggu nabung 10.000, teman-teman waktu berangkat retreat tinggal nambah 50.000, kan nggak berat. Kalau misalkan teman-teman, oh Kak, aku masih sekolah, tiap minggu cuma bisa nabung 5.000, oh berarti mau berangkat retreat teman-teman tinggal nambah 100.000 misalkan, kan nggak berat. Kalau misalkan teman-teman baru bayar saat hari H mau retreat, sebesar itu 350 atau 275 atau bahkan 400.000, berat banget teman-teman. Kalau teman-teman nabung dari sekarang, aku yakin kita semua bisa berangkat retreat. Oke? Oke ya. Nanti kita berusaha bagaimana semuanya bisa berangkat. Kalau misalkan pengurus dan kita panitia ada berkat lebih, pasti akan ada subsidi, pasti akan ada. Cuma kalau teman-teman yang merasa sudah bekerja dan bisa membayar full, ya puji Tuhan gitu ya. Dan bahkan juga ada teman-teman yang mau bantu rekan-rekan kita yang kurang mampu, juga puji Tuhan. Kita sama-sama saling mendukung. Oke, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan buat siap kami sehat, kami kuat semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami, buat fellowship kami pada siang hari ini. Tuhan hadir, thank you Tuhan, Tuhan menguatkan kami, Tuhan mengingatkan kami. Terima kasih Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, semua yang kami lakukan siang hari ini, semuanya boleh naik di hadapan Tuhan, jadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami terus boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami yang kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, ampuni setiap kami yang jauh dari Tuhan, ampuni setiap kami yang
yang mulai menarik diri kami dari Engkau Tuhan. Tuhan ampuni siap kami, bahwa kami terus lebih dalam untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati siap kami yang bersekolah, kami yang berkuliah, kami yang bekerja, kami yang buka usaha, kami yang cari pekerjaan, kami yang ibu rumah tangga, apapun yang menjadi profesi kami, kesibukan kami, keseharian kami. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang hidup kami, Tuhan yang pegang siap apapun yang kami kerjakan, semuanya kami kembalikan Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan rutinitas kami sehari-hari menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Biarlah kami lewat apapun yang Tuhan percayakan buat kami senantiasa mengerjakan sebaik mungkin seperti kami mengerjakannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat siap hari ini. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melindungi kami, menyertai kami, memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Apapun yang kami kerjakan ke depan, kami percaya Tuhan Yesus yang tahu yang terbaik. Tuhan ada di depan kami, Tuhan ada di belakang, di samping kanan kiri kami, Tuhan menjagai kami. Terima kasih teman-teman kami ataupun keluarga kami yang sakit, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan sesuai dengan rencana, sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang susah hati, mereka yang sedang dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan yang tahu. Tuhan juga kami berdoa buat teman-teman kami yang mulai malas untuk datang kepada Tuhan, malas untuk beribadah, malas untuk bergereja. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan juga pakai kami semua untuk menjadi saluran kasih-Mu buat mereka. Terima kasih, pertemukan kami kembali di pertemuan yang mendatang dengan keadaan yang jauh lebih baik daripada hari ini Tuhan. Terima kasih, ucapan syukur doa kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Thank you teman-teman, selamat siang. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.